Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data, Ekonometrika dan Analisis Data. Pada kesempatan kali ini, Kanda Data akan membagikan video tutorial bagaimana cara hitung manual uji heteroskedastisitas. Di sini menggunakan koefisien korelasi Rank-Spearman. Di sini akan menggunakan contoh kasus dari dua variabel ya. Jadi ada dua variabel yaitu income dan saving. Saving dinotasikan dengan Y dan income dinotasikan dengan X di suatu wilayah XYZ dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 dalam satuan miliar rupiah. Jadi kenapa kita melakukan uji heteroskedastisitas? Jadi uji heteroskedastisitas ini adalah dimaksudkan untuk salah satu persyaratan asumsi klasik pada metode OLS regresi linear ya. Ordinary least square. Jadi salah satunya adalah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Jadi heteroskedastisitas, non heteroskedastisitas itu adalah bebas dari masalah heteroskedastisitas, yaitu dengan kata lain bahwa varian atau ragam dari residual adalah konstan. Ya, jadi intinya ini. Jadi ragam varian atau ragam dari residual adalah konstan. Nah, di sini saya akan mencoba membuatkan hipotesis sederhana. Jadi H0 ini adalah rho sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, ini artinya adalah homoskedastisitas. Artinya varian atau ragam residual adalah konstan. Sebaliknya H alternatifnya HA atau H1 ya. Saya tuliskan HA saja. Di sini bahwa rho tidak sama tidak sama dengan 0. Ini artinya terjadi heteroskedastisitas. Nah, jadi nanti hasil uji kita akan menggunakan di sini sesuai yang saya sampaikan, kita akan menggunakan koefisien dari korelasi Rank-Spearman. Artinya Rank-Spearman kita harus melakukan perankingan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana cara kita mencari nilai residualnya? Jadi nilai residual di sini sebenarnya kalau kita menggunakan aplikasi ini cukup mudah, langsung saja kita run keluar hasilnya. Kalau teman-teman akan menggunakan hitung manual untuk hanya mencari residual, saya sudah membuatkan video tutorialnya, terutama untuk hitung manual analisis regresi linear sederhana. Karena variabel X-nya ada 1, saya buat dalam 3 bagian, bagian pertama sampai bagian ketiga. Silakan ditonton untuk caranya. Di sini saya akan menggunakan bantuan Excel untuk melakukan analisis regresi linear sederhana. Di sini di menu silakan klik data ya. Setelah klik data di sebelah kanan atas di sini jika tertutup oleh video saya, di sini adalah ada data analisis. Silakan diklik. Nah, kemudian setelah kita klik data analisis, kita cari pilihan yang ditawarkan adalah regresi. Nah, ini udah langsung menunjuk pada regression. Artinya adalah regresi, kita kemudian klik OK. Nah, di sini untuk input Y ya, kita blok yang saving ya, sampai dengan labelnya. Kemudian untuk yang input X-rank dengan cara yang sama, kita blok yang variabel X sama dengan labelnya ya. Kemudian kita tutup. Kemudian kita jangan lupa ini dicentang labelnya, karena kita memulai dari row ketiga. Ya, kita masukkan yang row ketiga ada nama variabel. Kemudian untuk confidence level ini adalah selang kepercayaan. Kalau kita isi 95%, artinya signifikansi alfa adalah 5%. Kemudian untuk output range,
Di sini saya akan, buat di bawah sini ya, di sini, di B19, kemudian tutup. Kemudian di sini untuk residual adalah karena kita ingin mencari nilai residual, kita jangan lupa centang residual, ya. Kemudian kita klik oke. Nah, kemudian hasil akan muncul, ya. Di sini kita sudah memperoleh nilai residual. Dari mana dapatnya residual? Residual adalah variabel observasi Y dikurangi dengan Y topi ya, atau Y predicted ya, atau predicted saving ya kalau di sini variabelnya. Jadi sama dengan itu adalah residual ya, YI dikurangi Y predicted ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai Y predicted, bagaimana caranya? Ya kita tinggal masukkan koefisien hasil estimasi regresi. Y sama dengan B0 plus B1X. Ya, berarti artinya kalau di sini kita tuliskan Y sama dengan B0-nya adalah intercept min 11,87 ditambah dengan B1 dari X, koefisien dari X adalah 0,396 X. Tinggal kita masukkan satu persatu X dari observasi yang ini ya, observasi ini satu persatu sehingga kita dapatkan nilai residual. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mencari nilai koefisien korelasinya? Karena ini akan kita gunakan untuk uji hipotesis yang telah kita rumuskan ini. Jadi rumusnya, kalau teman-teman lupa, saya ingatkan kembali. Jadi rumus korelasi Yang-Spearman sama dengan 1 dikurangi 6 dikalikan sigma atau jumlah ya, jumlah dari D kuadrat. Kemudian dibagi dengan N dikalikan N kuadrat dikurangi 1. Jadi rumusnya ini. Jadi masih diingat-ingat ya. Baik, kemudian kita selanjutnya adalah mencari ranking. Nah, kenapa kita mencari ranking? Karena ini adalah rank Spearman. Kita ada nilai D, kita perlu mencari nilai D. Nilai D ini adalah selisih dari ranking antara variabel X dengan residualnya, ya. Karena kita ingin mencari varian atau ragam dari residualnya, apakah konstan atau tidak. Kalau N itu adalah jumlah data ya. Tinggal N, kita kalau ingin mencari rumus ya, tinggal sama dengan count ya. Count itu adalah jumlah, ada berapa jumlahnya, kita blok saja. Dari paling atas sampai paling bawah, tutup kurung, kita enter. Nah, N-nya adalah 12. Berarti jumlah data time series-nya adalah 12. Oke, setelah kita peroleh N, tinggal kita perlu D. Nah, pertama kita ranking untuk yang variabel X ya, rank X. Kemudian untuk residual, di sini kan residual tadi masih ada negatif dan positif. Kita perlu memutlakan dulu ya dari residualnya, atau kita copy ulang ya. X ini residual, kemudian ini adalah nilai mutlak dari residual. Oke, kemudian ini baru rank X, kemudian rank residual, kemudian D, kemudian D pangkat 2. Jadi kita sudah punya template-nya, kita tinggal lakukan saja. Yang pertama kita copy yang variabel X. Ya, kita copy, Ctrl C, kemudian kita pastekan ya, kita pastekan angka ya, kalau di situ takutnya ada rumus yang kita copy, kita paste value saja. Oke. Kita samakan desimalnya, udah sama. Kemudian untuk yang residual, kita copy dari yang hasil analisis. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste value ya. Paste value. Nah, sudah peroleh, kita samakan untuk berapa angka di belakang koma.
Nah, kemudian caranya bagaimana untuk mengabsolutkan, karena kita akan me-ranking ya, caranya adalah sama dengan ABS, yaitu adalah absolut, buka kurung, kita blok yang akan kita absolutkan. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Kemudian kita tarik saja seperti biasa sampai selesai. Nah, kita lihat angka sebelah kiri dan kanan sama. Bedanya kalau yang sudah diabsolutkan, ini tidak ada yang nilainya negatif. Oke, saya samakan ya. Saya samakan komanya. Ya, jadi tidak ada yang nilainya negatif. Kemudian kita lakukan perankingan, caranya bagaimana? Ini cukup mudah juga ya. Kita tinggal klik ketik sama dengan, kemudian rank. Nah, sini udah ada petunjuknya. Ada rumusnya. Ini kita sangat dibantu dengan Excel untuk mencari ranking. Kita pertama number-nya dulu, number yang mana? Karena kita akan meranking X, jadi number-nya yang sel pertama dulu ya. Kemudian titik koma, kemudian kita blok referensi angkanya, kita blok semua angkanya ya. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian selanjutnya ada descending atau ascending ya. Kita pakai yang dari paling kecil ke yang paling besar. Kita klik 1 ya. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Oke. Selanjutnya di sini ada yang sama adalah yang L4, L5 ya. Kita dolarkan ya atau tekan F4, kemudian di enter. Kemudian baru kita tarik. Oke. Nah, ini rankingnya ya dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Kebetulan ini variabel X ini adalah nilainya berurutan dari kecil sampai besar ya. Jadi rankingnya berurutan. Baik, kita coba yang residual ya. Caranya sama dengan rank buka kurung, kemudian kita value-nya dulu ya number-nya, kemudian titik koma, baru kita blok semuanya, kemudian titik koma, ascending 1, tutup kurung. Jangan lupa dolarkan yang N-nya ya, F4, F4, enter. Nah, di sini selanjutnya kita tarik. Nah, di sini udah tidak berurutan ya, karena ranking 1 dari yang paling kecil. Ini 0,05. Coba kita cek yang ranking 2, 0,15, ranking 3, 0,17. Udah benar ya. Jadi caranya seperti itu. Kemudian D ini adalah selisihnya. Selisihnya berapa? Antara yang pertama dengan yang selanjutnya. Sama dengan selisihnya ya. Oke. Kemudian kita tarik saja sampai ke bawah. Nah, untuk menghitung D pangkat 2, kita tinggal kuadratkan saja. Dari yang variabel yang pertama kita kuadratkan, pangkatkan 2 ya. Enter. Kalau kesulitan mencari pangkat, biasanya di laptop itu silakan di atas angka 6, yaitu adalah pangkat. Mau pangkat 2, pangkat 3, tinggal pakai itu ya. Baik, kita tinggal tarik saja kalau sudah kita peroleh. Nah, setelah selesai, sebelumnya kita perlu cek dulu untuk yang residual. Di sini apakah ada angka yang sama atau tidak. Nah, kalau tidak ada angka yang sama, ya berarti kita udah oke. Tapi kalau ada angka yang sama, kita ranking-nya agak berbeda. Ya, misalkan ada 3 angka yang sama, berarti kita cari titik tengahnya. Kalau misalkan di sini ada 2 angka yang sama, ya berarti jumlahkan dibagi 2 ya. Seperti itu. Kemudian sini jumlah ya, atau sigma. Tinggal sama dengan sum saja. Buka kurung, kita blok yang akan kita jumlahkan, tutup kurung, enter ya. Kemudian kita peroleh dari nilainya. Kemudian kita
mencari nilai RS ya, kita kembali ke sini. RS sama dengan 1 dikurangi dalam kurung, kita langsung rumus saja ya. RS sama dengan RS sama dengan di sini 1 dikurangi dalam kurung 6 dikalikan jumlahnya ya 260 ya. Kemudian tutup kurung dibagi dalam kurung N-nya adalah 12 ya. Kemudian dikali ya dalam kurung N-nya adalah 12 dipangkatkan 2 ya. Kemudian dikurangi 1. Nah, ini harus hati-hati ya kalau rumus seperti ini kita perlu mengecek dengan seksama apakah benar atau tidak ya angkanya ya. Nah, sampai di sini kita lihat 1 min 6 coba. Nah, ya nanti kalau perlu dicek untuk buka kurung, tutup kurungnya ini kalau kita salah ini bisa menimbulkan kesalahan ya. Jadi di sini untuk nilai RS-nya adalah 0,09091. Nah, kemudian kita karena inilah sampel kecil, selanjutnya untuk pengujian secara manual kita lakukan dengan uji Z ya. Bagaimana uji Z? Untuk sampel kecil rumus uji Z yaitu yang pertama tolak H0 ya. Jika RS lebih kecil ya dari min 1,96 dibagi dalam kurung akar N-1 ya. Berarti kalau akar N-1 ya kita pangkatkan setengah ya. Jadi jangan bingung. Jadi akar itu sama dengan kalau dipangkatkan ya pangkat setengah ya. Jadi kalau akar 4 itu sama dengan 4 pangkat setengah. 4 pangkat setengah kan 2 pangkat 2 gitu ya. Oke. Atau RS lebih besar dari yang ini ya. Oke, kemudian terima H0 jika yang ini ya, ini adalah lebih kecil sama dengan ya, ada simbol lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan dari RS ya, kemudian lebih kecil sama dengan dari rumusnya ini ya. Oke. Baik, ini rumus uji Z-nya. Jadi karena ini sampel kecil, kita menggunakan rumus ini. Tolak H0 sama dengan RS length Spearman-nya itu kurang dari hasil perhitungan ini. Kita sudah bisa ngitung ya. Coba kalau kita hitung ininya ya, nilainya berapa. Ini kan kalau untuk yang di uji Z, bolehlah kita gambarkan sedikit ya. Jadi prinsipnya kita menggunakan two-tail ya, 2 arah ya. Kemudian seperti ini ya kurang lebihnya ya. Seperti ini. Ya. Iyalah kurang lebih seperti ini. Jadi 2 arah ya. Jadi ini min 1,96, sini 1,96. Ini maaf, ini 1 ya maksudnya. Dan yang ini 1, enggak ada negatifnya, tadi copy saja.
Oke. Nah, sampai di sini kita coba, eee, ini adalah misalkan min-nya, ini positifnya. Jadi total artinya adalah dua arah. Selanjutnya untuk, pengambilan kesimpulan kita perlu mencari nilai dulu ya, yang RS-nya kan sudah ada, RS. Ini adalah 0,09 ya. Nah, kemudian kita mencari nilai yang negatifnya, berapa, kemudian yang positifnya berapa. Untuk kriteria pengujian ya, kriteria pengujian yang pertama sama dengan dalam kurung, min 1,96 dibagi dalam kurung N-nya itu adalah 12 dikurangi 1 tutup kurung, kemudian baru dipangkatkan setengah ya. Saya berikan kurung ya supaya, tidak salah, ini nggak perlu pakai, nggak apa-apa. Kita enter. Oh, ada yang salah kah? Yang manakah yang salah? 1,96. Oh, gini deh, ini kan udah pasti N-1 ya, kita tuliskan 11 saja. Apakah masih bisa? Oke, sudah peroleh ya. Kemudian yang positif, juga sama ya, kita tinggal minusnya dihilangkan. Nah, jadi di sini min 0,5 ya, yang di sebelah kanan adalah 0,5. Nah, ini posisi, 0,09, berarti di antaranya ya, berarti posisinya adalah di tengah-tengahnya. Oh, sorry, copy value, paste the value ya. Nah, posisinya ini adalah ada di tengah-tengahnya antara min 0,59 dengan 0,59. Artinya kalau di tengah-tengahnya kita lihat, di sini, berarti nilai RS-nya adalah lebih kecil dari nilai, min 0,59 atau juga ini, eee, oh, ini berarti yang ini kan masuknya ya, jadi posisinya tengah-tengah. Jadi nilainya ini persis ya, ini negatif, negatif, ini positif, positif, dia posisi di tengah-tengah. Artinya berarti kesimpulannya terima H0. Terima H0 itu artinya apa? Berarti, ragam atau varian dari residual adalah konstan, atau dengan kata lain homoskedastisitas. Dengan kata lain, tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Jadi artinya, dari variabel ini yang kita uji, artinya residualnya adalah konstan, sehingga tidak ada masalah heteroskedastisitas. Ini kesimpulannya. Ya, demikian yang, dapat saya sampaikan untuk, tutorial, bagaimana cara hitung manual uji heteroskedastisitas menggunakan koefisien korelasi Rank Spearman ya. Di sini untuk memperdalam, silakan teman-teman bisa membaca buku dari, Koutsoyianis tahun 1977, karena di situ, eee eee, terkait materi ini, cukup sangat membantu, lebih, lengkap ada di sana. Baik, silakan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom, komentar di bawah. Like, comment, and share juga dipersilakan bagi teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan gambar loncengnya supaya video-video terbaru selanjutnya akan ada notifikasi di gadget teman-teman semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga, bermanfaat bagi yang membutuhkan. Pamit dulu, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.